Lah itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum shadaqatun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum shadaqah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Wong urusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk swarga tanpa ngamal, modal fadhole pengen. Tapi orang hakikat cara baca jelas, nak krono ngamal ada durasinya, ada apa? Durasinya, dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa umat soleh ya lagi, ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh mate tua ini terus yo malah mau birang tahun, paham no? Wes ngono cek kumat-kumatan ora stabil. Nyatane ora ana crita ning swarga pas saat dapat swarga, eling ra stabil dakon neraka kan ya mboten enten. Ya ora dikocok mbek pangeran ya ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal abad, selamanya. Nah, paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah, kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nek wong saleh-saleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nek Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pangeran. Perkara mangan iki barang sepele bedine naman. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan ya baca alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa fani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi alhamdulillah alladzi azhabanil adza wa fani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nopo? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nah, kowe ganteng ya syukur paling ganteng. Nah, elek alhamdulillah potensi zina saya rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham ya? Nah jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Jadi semua harus kita syukuri. Atus kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gedhe syukur, sok ben bubar ya syukur mawon. Pokoke kula niku ndonga mbek pangeran, angger pangerane ora sing bubar wonten kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal-hal kecil. Wa imatatul azza minatorik sedekah. Kowe kono kotoran atau ada duri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga nopo ibadah. Lah itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum shadaqatun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum shadaqah. Dalam organ buduk kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Wong urusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaisa law wada'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Nah dekne salah letak iku kan yo dosa. Mane bojo sok ben kabeh masuk elek-elek lah sok ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok, paham? Minimal ada durasi sekian jam dekne ora kuat zina. Dan itu prestasinya sing wedok. Makane jare Nabi ku api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno gen elek-elek wong wedok. Repot. Nabi itu, lu bukan apa-apa karena Nabi ngertine Nabi lho, kawin yo tarku zina. Kawin model saiki ra engke-engkean, ngertine Nabi nek jenenge nikah ya aghdulil basar wa ahsanulil farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu aghdulil basar wa ahsanul farj itu. Saiki ono istilah sing macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Engko sok ben anak tuwa ben anak ana sing rumah, kakean teori. Sing ora anak kowe nganti tuwek sapa? Sing ora anak saleh sapa? Malah do arep-arep matine bapak ya pirang. Wong suka kakean teori, yo kakean apa? Nek dia anak kan enak anak tuwek terus sing rumah. Wong kowe zaman sugih ora wali wong tuamu, paling nasib pun ndak ra ngono iku padha. Lan ambyok.
Paham ya? Ini ben sampean ngertos. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridho Allah itu sudah ada sekarang. Dan itu nanti dijelmakan surga. Suhtullah sudah ada sekarang, tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang. Mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang. Ada suhtunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti-nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang, lau asyraka laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat subtuwah ya sekarang, melihat ridho Allah ya apa? Sekarang enggak usah nanti. Itu akhirnya kita nyaman. Mulanya orang sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, apa kamu tidak kangen Mekah? Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku ya golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam ya golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu. Rumah sana sholat itu naik ning masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh. Sing disebut fikuli sulama menanas sudah. Kue iso tok masjid itu mergo sikilem normal, ora stroke. Kue iso mlaku mergo bar mangan. Berarti sing dadekno kowe ning masjid apa? Sistem perut kamu normal sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minanas sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namulan kula nu nganggep sampeyan niku ya ora wong sepele. Cara pantes itu tak anggap pali kaya kula. Gara-gara niki sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampeyan yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat syahadah Anda terhadap Allah ini yang rendah sehingga sawangane ya mau onggokan daging sing kluyar-kluyur ngono wae, paham nggih. Iku ora kasuse sampeyan ora kasus kula, paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, aku ora melok-melok, paham ya? Aku aja sampai jadi kawula sing model ngoten nawi bila mencari napa? Dalik. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya? Terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah karena khotwatin yaktuha ilal masajid, langkah sing moro masjid ya dadekno ibadah dan sebagainya. Sehingga orang-orang sufi itu zaman di rumah ya nyaman ibadah, nanti ketika di masjid dia nyaman ibadah, ketika di Ka'bah dia nyaman ibadah, keluar dari Ka'bah lagi ya ibadah. Orang malah bar haji ibadah enak yo ning Ka'bah, ning Jawa enak kabeh. Lha apa pangerane ganti? Utek kok elek. Apa pangerane apa? Pangeran sing ning Ka'bah mek sing dibidukan iku padha, paham nggih? Padha. Jadi nek malah ngono malah membeda-bedakan. Jadi sampai di soal memang kita secara syariat harus ke Mekah haji. Tapi setelah di Mekah ya pangerane Ka'bah ya Allah ning Indonesia nggih napa? Ini sama ibadah sama nyamannya. Cuma memang enggak mungkin secara syariat kaji kok ngubungi langgar beduan kurang. Ya sudah gitu kan. Engko kenaan panitiane dikomersialno. Utek elek-elek mesti dikomersial. Paham ya? Makanya kata hikam, nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Dengan kita wujud saja. Jadi Adam itu membelenggu. Tidak ada itu dadekno kita ora iso bersak. Tapi dengan kita wujud, kita iso melok nyekseni kekuasaane Allah. Sebuah piye bentuke, sebuah piye kadare dengan kita wujud melok nyekseni kekuasaane Allah. Dan itu sing disebut walladzina amanu wa amilus sholihat saterusé ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim. Orang-orang sing iman mesti dengan sendirinya jadi syahid, jadi saksi. Makanya Allah kalau ngitung saksi di Quran mulai mata kita, hidung kita, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu, itu semuanya, mulai lesan, mulai apa semuanya. Mulane kula wujud ki seneng. Piye wae kula wujud Gusti iso nekseni kekuasaane jenengan. Lah sing perkara kan juga gara-gara wujud durakane pangeran. Lha iku mulai perkara. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, kenapa itu hebatnya Rasulullah. Makanya saya yakin bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat.
Tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasusnya Husain Al-Khallas dan Siti